Nah, pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita sudah ada pemateri Tuku Agus Wandi atau Pak Ustadz Agus Wandi. Beliau telah begitu setia beberapa hari yang lalu, mulai dari hari pertama sampai hari ini memberikan materi, tentunya menyangkut dengan akidah dan akhlak. Ya, jadi mohon diikuti dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Boleh nanti di sela-sela guru kita ini memberikan materi itu ditanyakan pertanyaan. Mungkin hanya ini saja sebagai kata pengantar. Waktu dan tempat sama-sama kita berikan kepada Tuku Agus Wandi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Radina billahi rabba wa bil islami bina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan meridhakan Allah sebagai Tuhan buat kita semua, melupakan Tuhan-Tuhan yang lain. Daripada itu, dengan meridai bahwa Muhammad itu Rasul yang dikirim untuk makhluk yang bernama manusia, di dalam itu ada kita. Dan dengan tetap merestui Islam itu adalah agama tempat kita di dalamnya berenang, di dalamnya bernaung dan berlindung untuk menuju tempat yang kita tuju berupa surga. Mudah-mudahan kita ada di sana semua. Kalau enggak semua, biar saya aja. Bisa, kalau bisa semoga semua. Kamu itu. Kalau anda saja saya enggak, itu jangan. Baiklah, atas kepercayaan itu yang diberikan hari ini, bagaimana akidah dan akhlak, tentu itu adalah tujuan pengiriman seorang manusia terbaik bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena untuk memperbaiki akhlak manusia, Muhammad tidak lagi diutus setelah Nabi Isa. Ya. Kalau bukan untuk memperbaiki akhlak dan memperbaiki akidah yang rusak umat manusia, maka Nabi Muhammad tidak lagi diutus setelah Nabi Isa. Karena kerusakan akhlak setelah para nabi yang lain. Karena nabi sebelumnya itu ada wilayah jajahan dia. Misalkan Nabi Musa, dia ada wilayah jajahannya, misalkan daerah Habasyah, daerah New Zealand. Dia satu wilayah. Sebelumnya ada Nabi Syekh, dia punya jajahan masing-masing, punya wilayah kerja. Adapun Nabi Muhammad SAW, dia itu penutup segala nabi. Itu wilayah kerjanya di mana? Wilayah kerjanya seluas bumi. Paham maksudnya? Paham? Maksud saya begini. Ini permukaan bumi. Nabi-nabi sebelum Muhammad, dia itu misalkan Nabi Isa diturunkan di wilayah sini. Dia memperbaiki akhlak manusia yang hidup di sini saja. Kemudian Nabi sebelumnya, misalkan ada Nabi Saleh, dia dilahirkan, dibesarkan, diangkat jadi Nabi wilayah ini. Dia di sini aja urusannya, perbaiki akhlak manusia yang hidup di wilayah ini. Sebelumnya ada Nabi Syekh, dia dibesarkan, diangkat menjadi Nabi di wilayah ini. Dia tugasnya bagaimana membina umat itu berakidah kepada Allah yang hidup di wilayah ini. Adapun Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin,
untuk rahmat menjadi sekalian alam, itu tidak ada batas wilayah untuknya. Paham? Tidak ada batas wilayah untuknya. Batasnya adalah seluas bumi inilah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena tujuan ini kita hadir pada hari ini. Karena tujuan ini saya mau hadir ke sini sudah 7 hari yang dari yang lewat. Karena mengingat perbaikan akhlak itu yang sungguh amat sangat penting, di mana Syekh mengatakan bahwa innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat idza dhahabat akhlaquhum dhahabu, bahwa kebangkitan, kemajuan, kebangkrutan sebuah bangsa itu terletak pada akhlak rakyat bangsa itu. Bangsa itu akan hancur bersamaan dengan hancurnya akhlak pemeluk dan penduduk bangsa itu. Nah, saya hari ini tertarik untuk melihat sektor real dari yang kita jalani, ya. Sampai hari-hari yang lalu 7 hari kita sudah mengambil topik-topik yang berbeda dan materi yang berbeda, dan hari ini saya merasakan pingin saya, rindu saya, kangen saya kepada satu materi yang itu memang prinsipnya pengamalan real kita, hubungan kita dengan Allah, dan di situ terbentuklah akhlak nantinya. Maka topik hari ini antara akidah dan akhlak itu diramu sedemikian rupa, kita tidak pisahkan lagi untuk sesi ini akidah nanti akhlak. Enggak, kita sekalian. Karena mengingat ini. Pertama, saya maksudkan bahwa akidah hari yang kita lakukan setiap hari itu namanya sembahyang. Sebentar lagi, 2 menit dari sekarang nantinya, ini sedikit Anda punya hak dari Allahu Akbar sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu pastikan Anda atur bisa masing-masing sedikit ya. Yang kira-kira nggak bisa buat sekarang belajar terus dulu. Ayat semayang misalnya, ayat semayang. Nah, ada satu buku, satu kitab, saya dengar begini, tapi saya belum dapatkan kitab itu. Judulnya 101 etika kehidupan dari sembahyang. Paham? 101. Tapi saya agak ragu-ragu juga ini. Maksudnya ragu begini, saya tidak begitu terekam lagi apa 1001 atau 101. Tapi anggap saya dulu 101. Karena saya kira kalau 101 terlalu banyak ya. Karena buku itu saya belum jumpai juga di rumah-rumah buku. Judulnya 101 etika hidup dari sembahyang. Dan ini yang kita mau ambil topik di hari ini. Bagaimana sembahyang yang kita lakukan tiap hari, 1 hari semalam 17 waktu. 17 waktu pada 17 rakaat. 17 rakaat 5. Jangan ngantuk dulu kan. Oke. Pagi-pagi 17 rakaat itu dia seharusnya membentuk akhlak kita, dan dia seharusnya membentuk akidah yang benar. Oke, yuk. Pertama, ketika mulai masuk sembahyang Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar itu kalau diartikan apa, sebesar rumah sekolah ini atau sebesar lapangan bola? Tentu bukan. Nah, arti Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu tidak semakna yang kita berikan. Maknanya itu lebar, maknanya itu luas. Maha besar kuasanya, maha besar mendengarnya, maha besar dadahnya, maha besar siapa apa yang tidak terbayang dalam pikiran kita. Itu Allah Maha Besar. Inilah
yang membentuk karakter dari Allahu Akbar ini. Maka di mana-mana di Allahu Akbar itu dari senjata yang bisa mengangkat itu. Orang mau ikut perang. Coba bayangkan kalau dulu kita orang Aceh ini untuk melawan Jepang, Belanda itu mobil tank, granat, bom, untuk melawan mereka itu dengan bambu runcing. Apakah logika kalau otak waras itu mampu? Enggak mampu. Bambu runcing, pisau, parang untuk melawan bom-bomnya Jepang, untuk melawan granatnya Belanda, melawan tank-tank Jepang dan lain itu tidak mampu. Tapi ada kekuatan dahsyat di situ. Apa? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ini yang memancarkan kekuatannya. Ketika Sayyidina Umar itu apa nama? Tengku Umar. Ketika Tengku Umar membangkit semangat pemuda-pemuda Aceh, pemuda Indonesia ini dengan Allahu Akbar, hanya dengan pisau-pisau saja Jepang itu tumbang. Hanya dengan bambu-bambu saja Belanda itu tumbang. Karena apa? Allahu Akbar. Semangat yang dipancarkan oleh dia. Bukan karena hebat, kita orang Aceh Jepang itu kalah. Bukan karena hebat kita orang Aceh Belanda itu kalah. Tank-tank mereka itu satu bom mereka bisa menghanyutkan setengah Aceh, bisa menghanyutkan kabupaten ini. Tapi ini yang kita ingin bicarakan. Di sini ada Allah di sini. Allah yang memancarkan semangat ini. Maka orang mau demo Allahu Akbar, mau tampar orang Allahu Akbar, ini pelecehan terhadap nama Allah. Sekarang demo orang-orang kaya demo tuntut beras raskin. Ketika sampai di kantor bupati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di demo itu apa? Itu gerombolan pencuri itu. Beras raskin itu maksudnya beras jatah orang miskin. Yang kaya-kaya jangan minta. Ketika orang kaya minta demo supaya dapat jatah raskin, itu pencuri, perampok. Kalau menggunakan kata-kata Allahu Akbar ini pada tujuan-tujuan bangsa dan tujuan-tujuan melenceng dari itu tidak seharusnya. Ya, Allahu Akbar itu bernilai keagamaan yang sangat mendalam. Kita harus maknai dengan benar dan harus kita tempatkan pada yang benar. Nah, terus ayat sembahyang pertama setelah Allahu Akbar apa lagi? Coba dibaca. Satu penggal kalimat di sini dimulai. Allahu Akbar kabira. Terus. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa azila. Oke, cukup. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar dengan penuh kebesaran. Walhamdulillahi dan segala puji. Walhamdulillahi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyak pujinya. Itu kalau kita ingin mempertajam sedikit bahwa puji di situ pertama ada puji manusia kepada manusia. Cantik sekali kamu, alismu menawan, kamu putih. Apa karena ibumu atau ayahmu? Saya juga tidak tahu. Pokoknya kamu cantik lah. Itu puji makhluk kepada makhluk kembali kepada Allah. Artinya semakna kita mengatakan Allah sudah menciptakanmu, memprodukmu sedemikian cantik. Jadi tanpa kita katakan itu artinya kita telah memuji Allah. Kalau seandainya kita hina dia, itu kita puji kan? Kalau seandainya kita hina dia, itu juga sama dengan kita menghina Allah. Dan ini namanya akhlak. Paham?
Ini akidah. Sembahyang membentuk akidah. Dari akidah yang dibentuk itu memancarkan akhlak. Pertama, seketika kita puji dia, berarti kita memuji Allah yang telah menciptakannya. Kalau kita hina dia karena hitamnya karena giginya agak mancung keluar hidungnya ke dalam, giginya mancung, kebalikan sedikit. Ini sama kita dengan menghina Allah. Ya. Terus puji Allah kepada makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang sangat baik. Allah yang puji kita, Allah yang ciptakan kita. Itu sama dengan Allah juga memuji diri sendiri, bukan artinya ada Allah lain. Terus ada puji makhluk kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam. Itu juga kembali kepada Allah. Semua puji-pujian dan semua penghinaan yang kita terima dan kita lontarkan untuk orang, itu semua kembali kepada Allah. Nah, ini yang ditanamkan oleh sembahyang kepada kita. Ini semoga memaknai dan memancarkan akidah dan akhlak kita. Sedikit saya lupa tadi, sebelum kita masuk dalam sembahyang, masjid itu dia ada aturan. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid buka sepatu, kan? Siapapun masuk masjid buka sepatu. Oh, saya Pak Camat nih masuk masjid nggak usah buka sepatu lah, tak boleh. Oh, saya gubernur, kan nggak apa-apa, masuknya cuma 1 meter dari masjid. Jangan-jangan nanti Pak Gubernur keluar sepatunya dicuri orang. Sepatu Pak Gubernur kan mahal. Pak Gubernur sepatu di luar. Saya Pak Gubernur di luar. Saya Pak di luar sepatunya. Oke. Setelah masuk masjid, ini sah sembahyang. Pada sah ini tidak ada tempat khusus nih. Ya, tidak ada tempat khusus. Misalkan sah pertama untuk orang-orang ganteng, misalkan seperti saya, yang ganteng-ganteng semua sah pertama. Nggak ada itu. Sah kedua untuk orang-orang jelek, misalkan seperti Ustaz Harun, misalkan. Misalkan. Ini nggak ada. Sah pertama untuk kepala-kepala dinas, nggak ada. Tukang pilih itu aqua, kalau dia lebih dulu datang ke masjid, silahkan disah pertama. Bapak Gubernur telat ke masjid, silahkan di kaki 5 saja. Jangan-jangan Pak Gubernur di depan pinggir Pak Gubernur sana, Pak Gubernur di luar. Pak Gubernur telat datang pergi Jumat, orang masjid sudah penuh, iu Pak Kaya di dalam Jumat. Dan sembahyang itu betapa mempersamakan kita di hadapan Allah. Dan inilah yang mencerminkan akhlak kita, bahwa tidak ada tempat yang khusus di sini. Tidak ada tempat yang istimewa buat orang hebat, tidak ada tempat yang rendah buat orang yang tidak hebat, nggak ada. Oke? Ketika kita berdiri untuk Allahu Akbar, itu semuanya kata-katanya pembuka ayat sembahyang itu sama dia. Semuanya sama. Enggak ada karena dia pandai menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu dia ke bahasa Inggris, tidak boleh. Allahu Akbar kalau diterjemahkan itu the beat of Allah, ya. Hah? Gimana? Allah beat apa? Pokoknya itulah. Ini tidak bisa diterjemahkan. Orang Cina harus dengan Allahu Akbar, orang Inggris harus dengan Allahu Akbar, orang Aceh harus dengan Allahu Akbar, orang mana lagi, orang Batak harus dengan Allahu Akbar, orang Thailand harus dengan bahasa Arab. Dimanapun siapapun Anda harus memakai bahasa Arab, bukan karena dia itu ingin memanjakan bahasa Arab, tapi itu bahasa surga, tapi itu bahasa Quran, tapi itu bahasa Allah. Allah ingin menyatukan dan menyamai manusia itu di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan Anda yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada perbedaan Anda yang cantik dengan yang tidak cantik. Jangan remehkan, jangan pelikan, jangan direndahkan. Allah telah mempersamakan. Nah, oke, terus lanjut. Oke, dilanjutkan penggalan kalimat berikutnya, silakan. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda
Hanifan Musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan panjang lagi, itu apa nih? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah bukratan wa asila. Subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu sepenuh pagi atau di waktu pagi dan di waktu malam, di waktu siang. Maha suci Allah. Maha suci apa? Dan maha suci daripada mitra-mitra kerja agama. Maha suci daripada serupu. Kita hari ini bisa hadir di sini, bisa dengar. Saya bisa ngomong kan karena ada Anda yang dengar. Ada yang bisa Anda dengar karena ada saya yang ngomong. Saya bisa memperdengarkan suara kepada Anda karena ada ini. Semua kita saling butuh mitra. Tapi Allah tidak butuh semua itu. Bukan karena Allah, karena ada malaikat lalu Allah bisa kasih hujan. Bukan karena ada malaikat apa namanya, karena ada malaikat Israel lalu Allah bisa tarik nyawa manusia. Bukan. Enggak ada malaikat itu pun Allah Taala bisa. Ya. Jadi semua yang ada di alam ini, malaikat itu bukan karena ingin membantu Allah. Lalu ketika mereka tidak membantu Allah, Allah jadi turun, enggak jadi Tuhan atau kurang kekuasaannya. Bukan. Allah itu maha suci dari segala sekutu. Tidak butuh kepada sekutu, tidak butuh mitra-mitranya, dan tidak butuh kepada apapun, makan, minum dan sebagainya. Kalau misalkan satu Aceh kita kan, berapa orang satu Aceh? 21.000 serangan berapa? Satu Aceh ini nggak ada orang sembahyang satu pun. Allah tetap jadi Allah. Ya, Allah tetap maha kuasa. Nggak ada satu orang pun yang bayar zakat, nggak ada satu orang pun Aceh pun yang mau pergi haji. Allah tetap tidak kurang. Kenapa? Karena sabung hukum hidom, ngen sabung provinsi kita yang Aceh lebih hidom sabung hukum ni kan? Sabung provinsi kita yang Aceh ngen sidom sabung hukum yang jumlah ini lebih sidom sabung hukum. Di mana sidom-sidomnya mendung di tasbih ke Allah, di semayang ke Allah, di istighfar ke Allah, di selalu wa subhanallah, maha suci Allah, subhanallah. Sidomnya ada pernah walaupun tekad katanya mati dia tak mampu. Kejam katanya manusia terhadap sidomnya, tapi sebaik katanya manusia, kadang sidom lebih baik daripada sebaik katanya. Maka katanya ketika bangsa dan tak muka ingkari Allah, tidak membuat Allah kurang. Lalu ketika mendung katanya kamu ibadah, benang katanya mandung dan semayang, hana semayang terwajib mendung, semayang tu nak anak beri. Kemudian wajib juga tidak menambah status Allah lebih maha kuasa. Tidak menambah Allah, misalkan sebelumnya kuasa maha kuasanya 100%, lalu dengan sebab kita semayang jadi 150. Iradahnya 100, dengan sebab kita puasa jadi 150. Enggak ada. Allah tidak kurang karena kita tidak ibadah, Allah tidak lebih karena kita ibadah. Wa subhanallah bukratan wa asila. Dan dari ini dibentuklah akidah kita yang benar, bahwa tidak ada yang Allah butuh dari kita. Ya, paham maksudnya. Tidak ada yang Allah butuh dari kita, enggak ada. Tapi kita butuh Allah setiap detik. 5 detik ada ditahan nafas ini, semua tewas kita. Ya. 5 menit, 5 detik. Getuk hidungnya, getuk baca sesuatu lain, getuk terus gedor sakit mandum berkat tenang. Tidak ada detik kita yang tidak butuh Allah. Tapi Allah sakapan pun tidak butuh buat kita. Oke, terus dilanjutkan sampai di mana tadi? Subhanallah bukratan wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Oke, dan seterusnya ya. Wajhatu wajhiya lillazi, aku
hadapkan, aku berhadap, bermuka. Wahia lillati mukaku lillati fatara samawati, bagi yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Hanifah muslimah, dalam keadaan berlapis-lapis, lagi yang tunduk. Wama ana minan. Nah, itu pengakuan. Maka di dalam sembahyang itu di situ ada ikrar, ada pernyataan, ada janji kita terhadap Allah. Ini apa ini? Janji. Kalau janji ini kita ingkari, seperti apa yang akan kita rasakan? Silakan dipilih sendiri. Tentu jangankan dengan Allah yang maha melaknat ketika janji itu kita ingkari. Dengan manusia ada janji bayar hutang 1.000, 2.000, kita bisa dibuat seperti apa? Ini perjanjian kita dengan Allah bahwa mukaku aku tawajuhkan kepada yang menciptakan langit dan bumi secara berlapis-lapis. Itu bumi dan langit saja musliman, tunduk dia. Sehebat gunung, ada yang sehebat angin. Adakah yang manusia yang sehebat api? Adakah yang sehebat besi? Tidak ada. Sementara ini yang hebat, besi hebat, gunung hebat, batu hebat, air jauh lebih hebat. Mereka itu semuanya musliman lillah, tunduk kepada Allah. Gunung itu, gunung-gunung yang mana yang ada gunung. Kalau Allah ingin mengatakan kalian semua jadi emas ya. Air yang ada di laut itu, kalau seandainya Allah mintakan kamu semua naik ke atas, naik dia. Ya, naik dia. Gunung yang dimanapun yang ada, kalau Allah katakan semua kalian jalan sana ke laut, jalan dia. Lewat sini terus dia jalan ke sana. Kalau Allah perintahkan musliman, semua langit dan bumi itu isinya tunduk kepada Allah. Ya, dengan satu kata, enggak banyak, satu kata. Sehebat api, sehebat angin, sehebat air itu satu kata lima kun. Tunduk dia. Yuk, Al-Quran itu 6.666 ayat. Kalau seandainya satu-satu ayat ini dirata-ratakan 15 ayat misalkan, karena nanti ada yang 35 ayat, kita dianggap 35 kata maksudnya. Kalau dirata-ratakan satu ayat ini ada 15 kata. Nanti ya, karena ada yang 35, ada yang 30, ada yang satu ayat cuma satu kata, wala asli misalkan. Oke. Kalau misalkan kita rata-ratakan 15, coba kali sebentar berapa jumlah dari katanya? Hah? Ambil HP-nya, Bapak Nawa ya. Kalau matematik saya berarti ini ini. Ya. Hah? Benar? Hah? Berapa? Benar ini. 990 lah. Ini ya. Bayangkan ini. Berarti ada kata-kata Allah di dalam Al-Quran itu ingin mendidik kita, ingin menanamkan akhlak untuk kita sebanyak 99.990 kata. Tapi tidak tunduk kamu kepada Allah. Tapi keras hatimu manusia. Sekeras apa sih? Dengan satu kata saja, satu kata kun. Ini kan kun, satu kata. Satu kata ini gunung dia mau jalan ke sana. Dengan satu kata ini kalau Allah perintah air laut itu semua jadi masuk. Dengan satu kata pun ikan yang ada di laut semua kamu pilih-pilih semua jadi ye. Jadi dia jadi benar. Jadi dia. Satu kata. Jadi kalau sehebat api dia padam kamu, ingat kan cerita Nabi Ibrahim kan? Cerita Nabi Ibrahim ingat kan?
sehebat apa itu api. Tapi ketika Allah perintah, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, api jadilah kamu kulkas buat Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api itu, Nabi Ibrahim kayak duduk dalam kulkas, dingin dia, santai dari situ. Mumpung aja nggak ada serambi, kalau dia baca Quran di dalam api. Tapi waktu itu belum ada serambi. Nah, ketika apinya padam, Nabi Ibrahim keluar dengan tongkatnya, jalan, dia santai, dia keluar dari api itu. Dia bangun dari tumpukan debu itu kan, karena kobaran api, dia keluar jalan di sana. Orang-orang kafir itu lihat dari tadi, ketika Nabi Ibrahim sudah dalam kobaran api itu, mereka sudah kenduri, dipotong unta, dipotong gajah, dipotong, pokoknya kenduri lah, pesta besar-besaran. Kenapa? Nabi Ibrahim yang sebagai pengkhianat nenek moyangnya sudah dibakar hidup. Ternyata ketika api mati, Nabi Ibrahim dengan tongkatnya santai jalan. Orang itu hamba semua itu tengok. Ada apa? Nabi Ibrahim, assalamualaikum. Dia jalan terus. Nah, apa itu? Ada Allah di sini. Ya, dengan satu kata, api bisa jadi kulkas, kulkas bisa jadi api. Ini Allah. Maka Allah bertanyakan, kalau hebatnya batu, hebatnya air, hebatnya angin, hanya dengan satu kata dia tunduk apa yang aku perintah, sekeras apa sih hatimu manusia? Kok sebanyak 99.990 kata keras masih hatimu? Oke. Sampai mana tadi? Muslimah wa ma ana minal musyrikin, dan aku ya Allah bukanlah orang-orang yang musyrik, bukanlah orang-orang yang menyekutumu. Jadi ketika kita menyekutu Allah, tidak harus dengan kata-kata, perbuatan kita itu juga kadang-kadang mensyarikatkan Allah. Kita ketika sakit itu taunya dukun aja. Mencret ingat dukun, sakit perut ingat dukun, berkurat ingat dukun. Anak mencret ingat dukun, suami mencret ingat dukun. Kan tak pernah kita teringat kepada Allah. Di mana mencret itu Allah yang kasih kita tidak ingat. Kalau setiap yang kita rasakan kita teringat kepada dukun. Kalau misalkan nikmat yang kita rasa kita ingat untuk orang yang beri. Paham maksudnya? Halo. Paham. Apa itu kita? Paham maksudnya ini yang saya bilang ini? Mensyarikatkan Allah itu boleh jadi dengan pekerjaan. Setiap kita sakit tapi kita telepon, hantam ingat Allah bahwa sakit yang kita rasakannya Allah berikan. Allah sudah taruh obatnya di mana. Mungkin Pak Uli kuku belum, matanya menteng belum tajak Uli kuku. Kenapa dukun yang kita jadi? Padahal dalam sembahyang nanti ada iya karena dulu, wa iya karena ta'in, ya Allah hanya Engkau yang kami sembah dan hanya padamu kami minta pertolongan. Kok waktu sakit dukun? Kok waktu internet dukun? Kok waktu pantat disumbat dukun? Tahunya kok dukun? Kalau semacam itu akidah kita, berarti dalam sembahyang kita jangan iya karena dua, iya karena ta'in, iya karena dua, dukun ta'in. Seperti itu baru tempat ya. Oke. Terus. Lagi. Inna sholati wa nusuki Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, inna sholati, sesungguhnya sembahyangku. Sembahanku enggak harus sembahyangku. Sembahanku boleh jadi dengan cara lain, puasaku, kayak hajiku, kayak beri sedekahku, kayak dan sebagainya. Wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain, haji dan sebagainya. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, karena dan untuk Allah pemilik sekalian alam. Ya, itu apa itu? Ikrar juga. Itu ikrar itu. Ikrar, apa ikrar? Berjanji, pengakuan. Dalam sembahyang kita mengaku itu bahwa hidup kita itu karena Allah dan untuk Allah. Kok untuk ibadah? Kok kenapa untuk bebek? Dalam sembahyang kita mengaku bahwa hidup ini untuk Allah. Kenapa untuk
untuk lembu, kenapa untuk mobil, kenapa untuk rumah mewah yang daya tahan 600 tahun padahal hidup cuma 60 tahun. Ya. Kenapa seperti itu? Wa mahyaya, hidupku. Jadi kalau hidupku, gerakan ini di dalam hidup ini karena Allah. Anda mau pacaran sama dia karena Allah cintai dia. Kenapa? Ada salah dia, bukan iblis dia tuh. Ya. Anda cinta sama si Bram, dapat tahu si Brum itu karena Allah cinta untuk dia. Kenapa cinta dia? Dia sembahyangnya selalu ada, puasanya ada, walau jangan kau ada puasa, ada. Berapa hari? 30 hari penuh, setengah-setengah sampai siang buka. Pokoknya Anda cinta dia itu karena Allah cinta dia. Ya, salahnya ada. Orangnya berakhlak, sama guru berakhlak, sama orang tua sopan, sama kawan-kawan santun. Karena Allah cinta dia, maka Anda cinta dia. Itu dia yang dididik oleh sembahyang, dan itu pengakuan kita dalam sembahyang. Oke?